Bab 66, Kematian seseorang sama saja dengan kematian babi. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Enyahlah. Mendengar perkataan Wang Er, Fang Yuan langsung menyeringai dingin dan mengacungkan telapak tangannya di depannya. Dengan suara pelan, sebuah moonblade berwarna biru melesat maju. Pada saat yang sama, ia mengerahkan tenaga ke kakinya dan bergegas menuju keempat pemburu itu. Guru-gu, para pemburu itu tercengang dan berteriak saat melihat moonblade itu. Moonblade itu telah melesat, dan mereka bergegas menghindar. Plong, seseorang tidak menghindar dengan cukup cepat, dan lengan kanannya terkena moonblade itu. Seketika tulang dan dagingnya terbelah, seluruh pergelangan tangan dan lengannya terpotong dan jatuh ke tanah. Ahahaha. Ia berbaring di tanah, berteriak ketakutan dan kesakitan. Lengan kirinya seperti cakar elang yang mencengkeram lengan kanannya. Anggota tubuh kanannya memuntahkan darah merah terang tanpa henti, dengan cepat mewarnai lantai menjadi merah. Ampuni aku, kami tidak menyinggungmu dengan sengaja. Dua manusia lainnya menjadi pucat pasi tanpa jejak darah di wajah mereka saat melihat keadaan rekan mereka. Mereka buru-buru merangkak dan berlutut, bersujud kepada Fang Yuan tanpa henti. Sekelompok homo, apa yang kalian takutkan? Dia hanya muridku, hanya Wang Er yang masih berdiri. Fang Yuan menyerang tanpa peringatan, dan ini membuatnya takut dan marah. Lengannya bergerak ke belakang punggungnya, dan dengan gerakan cepat, dia memegang busur dan anak panah di tangannya. Berhenti, majulah dan aku akan menembakmu. Wang Er mundur sambil menyiapkan anak panah sambil berteriak. Oh, Fang Yuan menyipitkan matanya. Wang Er ini agak keras kepala. Biasanya ketika manusia melihat Master Gu, mereka akan meringkuk ketakutan. Namun pria ini mampu tetap tenang, dia pasti agak berani. Moonblade lain melesat ke arah Wang Er. Bajingan yang tidak tahu terima kasih. Wang Er mendengus dan niat membunuh muncul dari hatinya. Dia melangkah ke samping dan menghindari moonblade sambil melepaskan anak panah. Anak panah itu cepat, dan dengan desiran, anak panah itu mencapai Fang Yuan. Fang Yuan menunduk, kepalanya sedikit menunduk dan menghindari anak panah itu sambil terus berlari maju, dengan cepat mencapai Wang Er. Wang Er dengan berani membuang busur di tangannya dan mengepalkan tinjunya yang seukuran mangkuk, bergegas menuju Fang Yuan. Dia memiliki tubuh yang besar, punggungnya kuat seperti serigala dan pinggangnya seperti lebah, dan dia setidaknya 50 cm lebih tinggi dari Fang Yuan. Sinar matahari bersinar dari belakangnya, dan ketika Fang Yuan bergegas ke arahnya, dia bisa melihat bayangan gelap tergantung di wajahnya, matanya memancarkan niat membunuh seperti serigala. Tidak, cepat berhenti. Kedua pemburu itu melihat bahwa keduanya akan bertabrakan, berteriak ketakutan. Mati. Mata Wang Er tampak garang saat otot-otot di wajahnya berkedut, menunjukkan ekspresinya yang menyeramkan dan gila, seperti serigala jahat yang haus darah. Kedua tinjunya terbang ke arah Fang Yuan. Ledakan. Tinjunya cepat dan berat, bahkan memotong angin. Fang Yuan bisa melihat tinjunya membesar di matanya, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia melangkah ke samping. Swoosh! Pada saat yang genting, dia menghindari tinju itu dan dengan paksa memutar tubuhnya, menjatuhkan tangan kiri Wang Er. Wang Er tertawa menyeramkan saat dia melambaikan tinjunya secara horizontal, tinjunya mengenai terlebih dahulu, hendak mencapai punggung Fang Yuan. Tetapi pada saat ini, kilatan sinar matahari yang terang memasuki irisnya. Punggungnya awalnya menghadap matahari, dan sekarang setelah dia berbalik, sinar matahari yang menusuk mata untuk sementara membuat matanya sakit. Dan penglihatannya menjadi kosong. Fang Yuan menyeringai saat ia jungkir balik di udara, menghindari tinju Wang Er, pada saat yang sama melambaikan tangan kanannya. Pedang bulan ketiga terbang mengikuti lintasan sinar matahari. Indra perasa Wang Er tergelitik saat ia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menoleh dan saat berikutnya, pedang bulan biru yang menakutkan itu terbang lewat. Hati-hati, saudara Wang Er. Apakah ia menghindarinya? Keduanya yang berlutut di tanah lupa untuk memohon ampun pada saat ini, menatap lebar-lebar. Sinar matahari yang menusuk menyinari wajah mereka. Pada saat ini, waktu seakan melambat. Suara di sekitar menghilang, dan dunia menjadi sunyi. Matahari sore yang terik menghiasi latar belakang putih, dan pada latar belakang ini, tubuh Wang Er menjadi bayangan hitam. Tubuhnya berada di udara membentuk busur, tubuh berototnya meregang dalam bentuk bulan sabit seperti busur terbuka, penuh daya tarik maskulin. Kepalanya menunduk saat ia mencoba menghindari pedang bulan itu.
Pedang bulan itu terbang seperti siput di udara, cahaya birunya yang menakutkan hampir tak terlihat di bawah sinar matahari. Latar belakang putih, bayangan hitam, dan moonblade biru, ketiganya membentuk panggung cemerlang untuk sesaat yang penuh dengan kehidupan dan kematian. Moonblade terbang di atas. Bayangan yang mewakili Wang Er mendarat dengan mulus saat mengalir mengikuti lintasan. Dia aman dan sehat. Fiuh. Melihat ini, seorang pemburu muda menghela napas lega. Dia menghindarinya. Pemburu lain bersorak dalam hati. Tapi saat ini, sepotong kecil kepala bayangan terbang keluar bersama cairan merah, terpisah dari bayangan dan memuntahkan kemana-mana. Moonblade biru perlahan-lahan menghilang di udara. Bayangan hitam itu seperti busur yang patah, karena energi yang terkumpul di dalamnya lenyap seketika. Bayangan itu berubah menjadi daun yang jatuh indah namun menyedihkan, diam-diam mendarat di tanah. Iris kedua pemburu itu menyusut menjadi seukuran peniti. Mulut mereka menganga, meregang hingga batas tubuh mereka. Bercak, cairan merah terang itu mendarat di wajah mereka. Keduanya menyentuh wajah mereka. Darah. Mereka tersentak bangun. Dalam persepsi mereka, waktu telah kembali normal, dan kebisingan kembali. Ada burung berkicau, air mengalir dan rekan mereka berteriak sambil memegang lengannya yang patah. Kakak kedua Wang, seorang pemburu memanggil, suaranya penuh kengerian. Selama ini, Wang Er adalah pemimpin mereka. Dia sudah mati. Pemburu lain berteriak, wajahnya muram hingga batasnya. Kakak Wang Er adalah pemburu terkuat kita. Beberapa saat yang lalu dia masih berbicara dengan kita, tetapi untuk berpikir saat berikutnya dia sudah mati. Dia seharusnya tidak membuat Gu Master itu marah, kita manusia fana bukanlah tandingan Gu Master. Kedua pemburu itu ketakutan dan terkejut, sekaligus mereka seperti patung yang berlutut di tanah. Fang Yuan bangkit dari tanah. Sebelumnya, untuk menghindari pukulan Wang Er, dia memutar tubuhnya di udara dan kehilangan keseimbangan. Setelah menembakkan Moonblade, dia jatuh ke tanah. Namun, jatuh kali ini setimpal, karena pukulan Wang Er pasti akan membuatnya muntah darah di tempat. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak memiliki Gu yang bisa bertahan, dan tubuhnya baru berusia 15 tahun. Sekarang, dia berdiri, selain bahunya yang sakit, dia praktis tidak mengalami cedera apapun. Wang Er ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada pelayan keluarga Mo, Gao Wan. Jika ada murid lain yang bertemu dengannya, mereka pasti akan kalah. Bahkan seorang Gu Master tingkat atas peringkat 1 pun akan kalah darinya karena kecerobohannya. Fang Yuan menatap mayat Wang Er dalam-dalam. Gu Master masih terancam oleh seniman bela diri fana, yang jenius saat mereka berada di tahap peringkat 1. Wang Er ini benar-benar terampil. Keterampilan memanahnya cepat dan stabil, hanya dengan mengandalkan ini saja dia bisa menandingi Moonblade. Bahkan, Moonblade mungkin lebih rendah, karena anak panahnya memiliki jangkauan yang lebih jauh. Keterampilan bertarungnya telah mencapai puncak manusia biasa, tubuh yang kuat dengan tulang yang kuat, dan dia juga kejam. Dengan tubuh Fang Yuan yang kecil, dia tidak bisa berhadapan langsung dengannya. Jadi, siswa lain pasti akan kalah. Sayangnya bagi Wang Er, dia bertemu Fang Yuan. Begitu dia muncul, Fang Yuan memperhatikan busurnya dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa bertarung jarak jauh dengannya. Moonblade hanya memiliki jangkauan 10 meter. Busur itu memiliki jangkauan yang jauh lebih besar daripada Moonblade. Jadi, Fang Yuan membuang pertarungan jarak jauh. Dia dengan cepat mendekat dan menutup celah di antara mereka, menunjukkan sikap bertarung fisik. Wang Er tidak punya pilihan selain membuang busurnya dan bertarung secara fisik dengan Fang Yuan. Namun Fang Yuan tidak benar-benar berpikir untuk bertarung jarak dekat dengan Wang Er. Ia memanfaatkan sudut sinar matahari dan menyebabkan kelemahan pada Wang Er, sebelum menembakkan Moonblade ketiganya. Ia sudah berada di tahap tengah sekarang, dan dengan penyempurnaan cacing likor, Moonblade tersebut memiliki kekuatan serangan seperti Gu Master tingkat atas. Pada jarak sedekat itu, dengan penglihatan Wang Er yang melemah, kekalahannya sudah pasti. Namun Wang Er ini memang ahli. Aku ingin memenggalnya, tetapi pada saat yang genting, ia mengandalkan indera dan refleksnya dan menghindari setengah dari seranganku, menyebabkan Moonblade-ku hanya memotong setengah kepalanya. Petik 2. Hidup dan mati adalah hukum alam. Semua makhluk hidup adalah sama, dan setiap orang memiliki hak untuk bertahan hidup dan dibunuh. Mungkin ada bangsawan dan makhluk yang lebih rendah, tetapi dalam menghadapi kematian,
kematian seseorang tidak berbeda dengan kematian babi, apa bedanya? Keduanya mati. Fang Yuan memandang mayat Wang Er untuk terakhir kalinya dan mendesah dalam hatinya bab 67, jangan khawatir, aku akan mengampunimu. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Akar pohon menembus tanah pegunungan, membiarkan tangan hijau mereka menggapai langit. Batang pohon yang tebal dan kokoh saling berhadapan, tampak serupa dari kejauhan. Cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun saling terkait di udara. Di bawah pepohonan ini terdapat sebuah rumah kayu. Rumah kayu itu seluruhnya terbuat dari kulit kayu yang tebal dan kokoh, mengeluarkan sejenis bau yang sangat kuat. Rumah kayu itu bukanlah rumah yang baru dibangun, tetapi sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Jadi permukaan rumah itu dipenuhi lumut hijau yang tumbuh di mana-mana, dan beberapa batang pohon mulai menumbuhkan cabang-cabang kecil yang lembut. Di sekeliling rumah kayu itu terdapat pagar yang tinggi dan besar yang terbuat dari bambu hijau. Bagian belakang dan depan semuanya adalah ladang sayur, dan di tengah ladang itu terdapat sumur buatan. Pada saat ini, seorang wanita muda dan cantik sedang mengambil air dari sumur. Meskipun ia mengenakan pakaian yang sederhana dan polos, hal itu tetap sulit untuk menutupi warna kulitnya. Usianya 16 tahun, dan matanya hitam besar, hitam dan putih matanya jelas, dan murni seperti kristal. Sinar matahari menembus melalui dedaunan pohon yang tumpang tindih dan rimbun, menyinari wajahnya, membiarkan kulitnya memantulkan cahaya seperti salju putih, juga menunjukkan semacam semburat merah transparan dan kelembutan padanya. Rambut hitamnya terurai tak teratur dan setengah menutupi cuping telinganya yang cantik. Bibir merah mudanya mengerucut saat itu, dan dia mengatupkan gigi putihnya yang sempurna, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh konsentrasi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik ember berisi air keluar dari sumur. Dengan napas lain, dia memindahkan ember itu ke tanah di luar sumur. Huff, gadis muda itu menyeka dahinya dan mengembuskan napas, menggunakan tangannya yang pucat untuk mengipasi wajahnya sendiri. Mendengar ember itu mengenai tanah, pintu rumah kayu itu terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Rambut lelaki tua itu adalah campuran hitam dan putih, wajahnya memiliki lapisan kerutan. Meskipun matanya tampak lelah, kadang-kadang matanya menunjukkan sedikit kecemerlangan. Seperti harimau tua, meskipun sudah tua, kewibawaan harimau itu masih terlihat jelas. Nona, ember ini terlalu berat, sudah kubilang biar aku yang membawanya. Kenapa kau diam-diam menyiram tanaman di belakangku lagi? Orang tua itu menatap gadis muda itu dan menunjukkan ekspresi kasih sayang yang penuh kasih sayang. Ayah, gadis muda itu memanggil dengan manis, kau berburu sampai larut malam kemarin, aku ingin kau tidur lebih lama hari ini. Ini hanya ember air, lihat, aku bisa membawanya, kan? Kau selalu suka bersikap tangguh. Suara lelaki tua itu penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi matanya sekali lagi menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia melangkah lebar dan sampai di sumur, mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih ember. Ayo, Nona, mari kita menyiram tanaman bersama. Udara dipenuhi aroma rumput liar dan bunga, dan angin musim panas bertiup hangat dan melewati pepohonan, berubah menjadi embusan angin yang menyegarkan. Rumah kayu di gunung itu memiliki ladang sayur, dan gadis itu menggunakan ember, menundukkan punggungnya untuk menyiram tanaman. Sang ayah bertugas mengambil air, bergiliran di antara dua ember air. Suasana keluarga yang penuh kasih terlihat jelas di tempat yang sempit ini. Aku sudah terlalu tua, hanya beberapa ember dan aku sudah kelelahan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berdiri di dekat sumur, menyeka keringat di dahinya dan mendesah dalam-dalam. Gadis muda itu menoleh ke belakang, tersenyum seperti bunga, berkata, "Ayah," akhirnya ayah menyadarinya. Ayah sudah sangat tua, tetapi ayah ingin bersikap tangguh sepanjang waktu. Sudah berapa kali aku bilang, biarkan kakak kedua yang berburu, ayah seharusnya beristirahat di rumah menikmati hidup di usia ini. Hehehe, lelaki tua itu tertawa, mengangguk, dengan mengandalkan kemampuan kakak keduamu, dia dapat menjelajahi gunung ini dengan mudah. Dengan keterampilan memanahnya, bahkan melampauiku di masa mudaku. Tapi aku masih belum bisa merasa tenang, hatinya terlalu liar, dan hanya dengan keterampilan bela diri saja dia ingin melambung tinggi. Anak muda suka berimajinasi dengan bebas, mereka semua punya masalah ini. Ayah, gadis muda itu menyeret kata-katanya. Lelaki tua itu tertawa lebih keras sekarang,
nadanya mengandung sedikit nada nakal, oh ya, masih ada dirimu. Kamu tidak muda lagi, sudah waktunya untuk menikah. Ayah telah menemukan pasangan yang baik untukmu, dan dengan ketampananmu, tidak ada masalah untuk menemukan keluarga yang baik. Wajah gadis itu memerah seperti tomat. Seketika dia merasa sangat malu hingga kehilangan kata-kata. Lelaki tua itu menatap langit, membayangkan masa depan yang hebat sambil mendesah. Begitu kakak keduamu mengalami beberapa kemunduran dan mengekang sifatnya, aku akan pensiun dan tidak pernah pergi ke pegunungan. Selanjutnya aku akan mencarikanmu keluarga yang baik dan melihatmu menikah dan punya anak, lebih baik anak laki-laki yang gemuk. Hehe, ayahmu ingin merawat cucunya, itu saja yang kuinginkan. Hidup seseorang tidaklah mudah, dan sebagai seorang pemburu, berapa banyak yang bisa memiliki akhir yang baik. Semua rekan dan kawanku dari dulu sudah pergi. Hanya aku yang tersisa. Ayah, kau salah. Gadis muda itu menghibur, apa maksudmu hanya kau yang tersisa? Kau masih punya kami. Hehe, lelaki tua itu tertawa dan hendak menjawab, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara dan menoleh. Pintu masuk kecil pagar bambu itu dirusak dari luar oleh seseorang. Kau lelaki tua Wang. Ekspresi dingin Fang Yuan dengan matanya yang menakutkan, melangkah maju dengan segumpal cahaya bulan di lengan kanannya. Orang tua itu terkejut saat melihat cahaya bulan di tangan Fang Yuan, lalu berlutut dengan cepat. Orang tua ini memberi penghormatan kepada Tuan Gu Master. Orang tua Wang, anakmu berani menyinggung perasaanku, aku telah mengeksekusinya. Bawa mayatnya ke depan. Fang Yuan berdiri dengan bangga, menatap orang tua yang berlutut itu saat dia menyampaikan topik utama. Kata-katanya baru saja selesai, dan dua pemburu muda membawa mayat Wang Er masuk. Melihat mayat ini, tubuh orang tua Wang bergetar. Kakak kedua, gadis muda itu berteriak dengan menyedihkan, bergegas maju dan meraih mayat Wang Er, wajahnya memerah karena air mata. Putri keluarga Wang, kedua pemburu muda itu, melihat gadis yang mereka sukai menangis di depan mereka, merasa tidak enak. Mereka ingin menghiburnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Orang tua Wang, kudengar kau seorang pemburu, yang terbaik di antara beberapa desa. Di usia yang begitu tua, kau masih bisa berburu dan mendapatkan hasil yang baik setiap saat, ini hebat. Fang Yuan berhenti sejenak di sini, lalu melanjutkan tanpa ekspresi, gambarkan peta semua perangkap di daerah pegunungan terdekat sekarang, serta hasil pengamatanmu terhadap wilayah binatang buas dari pengalaman berburumu selama ini. Gambarkan itu untukku dan aku akan mengampuni dosa anakmu karena menyinggung perasaanku, jika tidak, Desa-desa ini berada di bawah kendali desa Gu Yue. Semua penduduk desa adalah petani budak dari klan Gu Yue. Dengan pelanggaran Wang Er karena menyinggung tuannya, menurut aturan klan, seluruh keluarga mereka akan terlibat. Tubuh lelaki tua Wang bergetar lagi, hampir jatuh ke tanah. Benturan seperti ini terlalu tiba-tiba dan hebat baginya. Pembunuh, kau adalah pembunuh yang melukai saudaraku. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti ternak, dan kau berani menghadapi kami. Aku akan membalas dendam untuk saudaraku. Gadis muda itu berteriak, suaranya penuh kebencian dan kemarahan terhadap Fang Yuan, dan dia bergegas menuju Fang Yuan. Namun, dia baru setengah jalan ketika dia dihentikan oleh seseorang. Itu bukan kedua pemburu muda itu, tetapi ayahnya. Dasar bajingan, teriak Pak Tua Wang sambil menamparkan gadis muda itu dengan keras, membuatnya terduduk. Kakak keduamu sudah meninggal, apa kau mau mati juga? Apa kau mau ayahmu yang tua ini menjadi tua dan sendirian selamanya? Pak Tua itu menangis sejadi-jadinya sambil berkata demikian, tubuhnya gemetar hebat. Ayah, gadis muda itu terbangun oleh ucapan itu, dan air matanya mengalir deras. Suaranya penuh dengan kesedihan, ketidakadilan, rasa kasihan, kebencian, dan ketidakberdayaan. Pak Tua itu membalikkan tubuhnya, menghadap Fang Yuan sambil berlutut dan menempelkan dahinya ke tanah, bersujud dalam di kaki Fang Yuan. Suaranya bergetar ketika berkata, Tuan Gu Master, putraku telah menyinggungmu dan pantas mati. Aku akan menggambar peta untukmu sekarang, tolonglah kami dengan kemurahan hati Anda. Ekspresi Fang Yuan berubah lebih lembut, dia menatap lelaki tua itu dengan arogan, berkata, tenanglah, selama kau menggambar dengan jujur, aku akan mengampunimu. Tapi jangan berpikir untuk berbohong padaku, karena jika aku menemukan hal yang mencurigakan, nyawamu akan hilang. Aku mengerti, lelaki tua ini mengerti. Lelaki tua Wang bersujud tanpa henti, Tuan Gu Master, izinkan aku.
Mengambil kuas dan kertasku. Tidak perlu. Fang Yuan melambaikan tangannya, menatap kedua pemburu yang telah dipaksanya ikut, memerintahkan, masuklah ke ruangan dan cari kertas dan kuas, dan bawa keluar. Baik, Tuan Gu Master. Kedua pemuda itu tidak berani memberontak di bawah otoritas Fang Yuan. Tuan, kertas dan kuas ada di meja persegi di dapur, kata lelaki tua Wang. Mata Fang Yuan bersinar tetapi dia tetap diam. Kedua pemburu itu menerobos masuk ke dalam rumah dan dengan cepat mengambil kertas dan kuas. Di wilayah selatan, kertas dibuat khusus dari bambu, di mana kualitasnya buruk dan kertasnya keras dengan lapisan hijau. Kertas seperti ini cocok untuk cuaca lembab di wilayah selatan. Jika itu kertas beras, mungkin akan rusak setelah seminggu karena lembab. Orang tua itu membawa kuas dan berlutut di tanah, menggambar garis-garis hitam, lengkungan atau titik-titik. Dia menggunakan lebih dari 10 kertas bambu, sebelum menyerahkan semuanya kepada Fang Yuan. Fang Yuan memeriksanya dan membelah kertas bambu ini menjadi dua, menyerahkannya kepada kedua pemburu, lihatlah apakah ada bagian yang tidak tepat. Setiap kesalahan, aku akan memberimu satu batu purba. Bab 68, tidak ada kepolosan di alam. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Kedua pemburu itu mengambil kertas bambu, tangan mereka gemetar, mata mereka berbinar. Ini adalah pengalaman hidup dan usaha pemburu uang. Kami para pemburu, meskipun kami tetap berhubungan, ini semua tentang penempatan perangkap, kami tidak akan memberitahu orang lain tentang distribusi binatang buas. Kertas bambu ini adalah semua informasi yang telah dikumpulkan pemburu uang sejak leluhurnya. Jadi lembah ini memiliki kawanan rusa liar, haha, setelah aku berburu rusa liar ini, aku tidak perlu khawatir tentang pengeluaran selama 3 bulan ke depan. Ah, sungai ini memiliki gua beruang gunung. Hampir saja, aku hampir berburu di daerah ini terakhir kali, catat, aku harus mencatat semuanya. Ini adalah informasi yang berharga, dapat dikatakan sebagai semangkuk nasi pemburu. Biasanya tidak dalam satu generasi tetapi dari nenek moyang mereka, pengalaman dan informasi ini diperoleh dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Tetapi keluarga lelaki tua Wang selalu berburu untuk mencari nafkah. Ketika sampai pada lelaki tua Wang, dia telah mencapai puncak garis keturunan keluarganya, pemburu nomor 1 yang diakui. Informasi di tangan orang seperti itu, adalah yang paling berguna dan jujur. Kedua pemburu muda itu memeriksa selama hampir 15 menit, menelusuri peta beberapa kali. Hanya setelah Fang Yuan bergegas, mereka akhirnya menyerahkan kertas bambu dengan enggan. Selama waktu ini, lelaki tua Wang berlutut di tanah, dahinya menyentuh tanah saat dia menyatakan rasa hormatnya. Gadis muda itu terbaring di tanah, seolah-olah dia telah meninggal. Tidak ada masalah, Tuan. Area perangkap di kertas bambu ini semuanya akurat. Keduanya menjawab, Tuan Gu Master, ini menyangkut kehidupan saya dan putri saya pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Lelaki tua di tanah itu berteriak sambil terus bersujud. Lumayan. Fang Yuan melambaikan tumpukan kertas bambu, namun tiba-tiba kata-katanya berubah, tapi, saya tidak percaya. Pak Tua Wang tersentak, mengangkat kepalanya, tetapi hanya melihat sebuah moonblade biru menakutkan membesar dalam pantulan iris matanya. Bang! Sebuah tengkorak terbang ke udara, darah segar menyembur kemana-mana. Ark, Tuhan, ini, kedua pemburu muda itu terkejut. Syok dan tidak percaya tampak di wajah mereka. Ayah, gadis muda itu berteriak keras saat dia melompat ke arah mayat tanpa kepala Pak Tua Wang, tetapi di tengah jalan, sebuah moonblade terbang ke arah wajahnya. Terciprat, dia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Wajahnya yang cantik, dari dahi hingga dagunya, perlahan menunjukkan garis merah tipis. Garis itu menjadi lebih tebal saat darah merah segar mengalir keluar, mengalir di sepanjang setengah hidungnya dan setengah bibirnya. Mereka mengalir ke tanah hitam, mewarnai setengah wajahnya menjadi merah cerah. Namun, setengah wajahnya yang lain masih sama cantiknya, kulitnya putih dan kemerahan. Di bawah langit biru yang cerah, wajahnya tampak lebih berkilau, seperti sebuah karya seni. Setidaknya dia terlihat baik. Fang Yuan menatap gadis yang sudah meninggal itu dengan tenang, mengangguk puas. Menggunakan esensi purba tingkat menengah peringkat 1, bila bulan itu bisa mengiris Gu. Sekarang setelah dia menggunakan esensi purba tingkat atas, itu bisa mematahkan tulang dan bahkan memotong baja. Putri keluarga Wang, seorang pemburu muda jatuh ke tanah dengan putus asa setelah melihat kematiannya dengan matanya sendiri.
Tuan Gu Master, ampuni kami. Pemburu lainnya merasakan kebingungan Fang Yuan, hampir mati karena terkejut saat dia menjatuhkan diri ke tanah. Bangun, masuk ke dalam dan cari. Fang Yuan memerintahkan, aku tahu bahwa keluarga pemburu selalu menyimpan peta kulit binatang. Di atasnya adalah medan, lokasi perangkap dan wilayah binatang buas. Temukan itu untukku, dan aku akan membiarkanmu tetap hidup. Ya, kami akan segera mencari. Beri kami waktu, Tuan Gu Master. Keduanya dengan panik bangkit dan berlari ke rumah kayu. Suara lemari pakaian terbalik dan jatuh bisa terdengar dari rumah kayu. Tetapi sesaat kemudian, meskipun para pemburu menggeledah rumah, tidak ada peta kulit binatang yang bisa ditemukan. Tuan, tolong beri aku waktu, kami akan menemukannya sekarang. Kedua pemburu itu ketakutan saat mereka semakin putus asa dan mencari dengan kasar, menghancurkan banyak perabotan dalam prosesnya. Sial, di mana itu? Muncul, tolong muncul. Mereka bergumam saat tubuh mereka menggigil, mata mereka menjadi merah. Sampah tidak berguna. Fang Yuan perlahan berjalan ke dalam rumah. Tuan, maafkan kami, kumohon, wah. Kedua pemburu muda itu menggigil seperti tersengat listrik dan jatuh ke tanah, memohon agar mereka tetap hidup. Fang Yuan mengabaikan keduanya dan mengamati rumah itu. Ada 4 kamar di rumah itu, ruang tamu, dan dapur. Semua perabotan berantakan, seperti digeledah. Fang Yuan perlahan melangkah masuk, langkah kakinya menggema di rumah kayu itu. Memang sudah digeledah, seharusnya tidak begitu. Hampir setiap pemburu memiliki peta kulit binatang yang diwariskan dari generasi ke generasi, disempurnakan sepanjang jalan, mencatat semua wilayah dan jebakan binatang. Ini adalah mata pencaharian seorang pemburu, bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya? Fang Yuan berdiri sambil merenung, lagi pula, aku memuji lelaki tua Wang tadi, dengan sengaja menyuruh kedua pemburu itu mencari kertas dan kuas. Lelaki tua itu segera menyebutkan lokasi kertas dan kuas itu, mungkin khawatir kalau mereka mungkin menemukan peta kulit binatang, jadi pasti ada di rumah ini. Fang Yuan mengamati rumah itu lagi, dan tiba-tiba inspirasinya muncul saat dia melihat perapian. Perapian ini terhubung ke cerobong asap, digunakan di musim dingin untuk mendapatkan kehangatan. Bahkan ada beberapa sisa arang di perapian. Fang Yuan berjalan ke perapian, perlahan berjongkok dan mengambil sekop di samping perapian, menggali arang. Sebagian besar arang masih berbentuk kayu, rapuh dan mudah patah menjadi 2. Oh, Fang Yuan memeriksa, tiba-tiba menemukan balok arang yang memiliki bahan yang sangat kuat dan sangat berat, tidak ringan seperti balok arang lainnya. Dia menggunakan sekop untuk menggali balok arang ini, menghancurkannya di tanah. Arang hancur berkeping-keping, memperlihatkan tabung bambu. Kedua pemburu terkesiap melihat pemandangan ini. Fang Yuan mengambil tabung bambu dan membukanya di satu sisi, mengguncangnya, menyebabkan peta jatuh. Peta itu lebih berat dari tumpukan kertas bambu, terbuat dari sepotong kulit binatang putih. Kulit binatang itu sangat besar, panjangnya lebih dari 1 meter dan lebarnya setengah meter. Ada garis-garis hitam, hijau, merah, kuning, dan biru di atasnya, membentuk peta yang rumit. Fang Yuan sedikit terkejut melihatnya. Jangkauan peta itu sangat besar, membentang jauh melampaui wilayah desa. Sebagai manusia biasa, tidak mudah untuk memetakan area yang begitu jauh. Pandangannya terfokus pada 5 titik, yang memiliki kawanan babi hutan. 2 berukuran kecil, 2 berukuran sedang, dan ada kawanan babi hutan berukuran besar. Di tengah kawanan berukuran besar itu, ada palang merah raksasa. Melihat palang ini, Fang Yuan mencibir. Di kertas bambunya, tidak ada tanda seperti itu. Kedua pemburu muda itu juga telah melihat kertas bambu, dan tidak menemukan masalah. Ini adalah ketidaktahuan mereka sendiri, hanya beberapa area tertentu. Palang merah ini jauh melampaui desa, dan dari sini, kelicikan lelaki tua Wang dapat terlihat. Inilah sebabnya Fang Yuan membunuh mereka. Untuk berburu babi hutan, dia membutuhkan peta kulit binatang seperti itu. Tetapi dia tidak yakin dengan peta yang digambar orang lain. Hanya dengan mendapatkan peta asli seperti ini, barulah bisa diandalkan. Fang Yuan telah mendengar berbagai macam komentar di kehidupan sebelumnya. Hanya kata, "Enyahlah," tidak cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh Wang Er. Ketika mendengar percakapan keempat pemburu di samping perangkap babi hutan, Fang Yuan sudah merencanakan pembunuhannya. Membunuh Wang Er mengurangi perlawanannya,
dan memberinya alasan untuk mendapatkan peta itu. Mengapa dia tidak membunuhnya? Fang Yuan tidak akan membunuh demi membunuh hanyalah sebuah metode. Dengan menggunakan metode ini, jika bisa menyelesaikan masalah, lalu mengapa tidak? Orang tua itu pasti harus mati, bahkan jika dia bisa menahan pembunuhan putranya, Fang Yuan tidak akan tenang. Kalau tidak, itu akan menjadi kasus, saat menebang rumput liar, Anda harus mencabut akarnya. Kalau tidak, rumput liar akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Apa? Anda bilang membunuh orang yang tidak bersalah. Hehe, tidak peduli dunia mana, selama seseorang hidup di dunia ini, mereka akan terjalin dalam karma, bagaimana mungkin seseorang tidak bersalah? Manusia menyembelih babi, bukankah babi tidak bersalah? Ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang, di alam hanya ada rantai makanan, tidak ada kepolosan. Di dunia ini, siapapun bisa hidup, siapapun bisa mati, tetapi tidak ada yang tidak bersalah. 69, hidup itu semurah rumput. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Peta kulit binatang itu sangat tebal, tidak seperti kertas yang bisa dilipat dan dibawa-bawa dengan mudah. Fang Yuan hanya bisa menggulung kulit binatang itu dan memasukkannya kembali ke dalam tabung bambu, lalu mengikat kedua ujung tabung bambu itu dengan tali rami, dan membawanya di punggungnya. Kedua pemburu itu menatap tajam ke arah kotak bambu itu, mata mereka tak terelakkan menunjukkan tanda-tanda keserakahan. Mereka bukanlah orang bodoh, mereka tahu nilai peta itu. Peta kulit binatang ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dilihat oleh Master Gu, tetapi bagi manusia, terutama pemburu seperti mereka, itu adalah harta yang paling berharga. Keluarga Wang telah mulai mewariskan peta ini sejak zaman leluhur mereka. Patua Wang mampu menjadi pemburu terkenal, namanya dikenal di seluruh daerah sekitar dan sekitarnya, peta itu memiliki banyak kontribusi untuk ini. Itu benar-benar pusaka keluarga yang asli. Aku akan bertanya padamu, di rumah Patua Wang, apakah ada orang lain? Tatapan Fang Yuan gelap, nadanya dingin saat bertanya. Kedua pemuda yang berlutut di tanah langsung gemetar saat mendengar pertanyaan Fang Yuan ini. Mereka memikirkan apa yang baru saja terjadi sebelumnya, dan ekspresi serakah di wajah mereka langsung menghilang, digantikan oleh rasa takut dan teror. Tidak ada orang lain, seluruh keluarga sudah mati, Tuan Gu Master. Pemburu Wang awalnya punya istri, tetapi itu sudah puluhan tahun yang lalu, dan dia dibunuh oleh serigala liar yang menyerbu desa. Sebelum istrinya meninggal, dia melahirkan 2 putra dan seorang putri. Tetapi putra tertua Wang Da meninggal di gunung saat berburu 3 tahun lalu. Tidak ada orang lain di keluarga Wang. Itulah jawaban langsung dari kedua pemburu muda itu. Begitukah? Fang Yuan menyipitkan kedua matanya dan dia menatap kedua pria yang berlutut di hadapannya, tahu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Ketika hidup dan mati seseorang ada di tangan orang lain, kemungkinan berbohong sangat kecil. Tetapi dia tetap bertanya, apakah kamu berbohong padaku? Kami tidak akan berani berbohong sedikit pun, Tuan. Aku memikirkan sesuatu. Patua Wang sebenarnya juga memiliki menantu perempuan, istri lama Wang Da. Namun setelah Wang Da menghilang, istrinya meninggal karena patah hati. Tahun itu, desa bahkan secara khusus mengirimkan sebuah gapura peringatan kesucian. Namun rumor mengatakan bahwa istri Wang Da ingin menikah lagi, dan dia malah diburu sampai mati oleh Patua Wang. Ketika Anda membunuh Patua Wang, Tuan, Anda membantu kami sebagai warga negara, membasmi kejahatan dan membawa kedamaian bagi orang-orang. Pemburu lainnya dengan cepat menambahkan, benar-benar. Sebenarnya, Tuan, kami sudah lama menganggap Wang tua ini tidak baik. Dia tidak istimewa, hanya saja dia bisa berburu lebih baik dari kami. Kami semua hanyalah manusia biasa, tetapi dia merasa lebih istimewa dari kami dan sengaja pindah dari desa untuk tinggal di sini. Sebagai generasi muda, kami terkadang memintanya untuk mengajari kami dan menyampaikan pengalamannya, tetapi dia langsung mengusir kami dan tidak pernah mengizinkan kami muncul lagi di dekat rumah kayu itu. Fang Yuan mendengarkan dengan tenang sambil mengangguk. Meskipun keduanya mulai meremehkan Patua Wang dalam upaya untuk mempertahankan hidup mereka, dia tidak merasakan kebencian apapun dari mulut kedua pria ini. Fang Yuan menduga dalam hati bahwa kedua pria yang meminta konsultasi untuk urusan berburu ini pasti palsu. Dia menduga bahwa mereka hanya datang untuk mengingini putri keluarga Wang dan ketampanannya. Namun pada akhirnya mereka ketahuan oleh Patua Wang dan didisiplinkan beberapa kali dengan keras.
Menyingkirkan orang jahat dan membiarkan warga yang taat hukum hidup dalam damai. Cukup dengan penjilatan seperti itu, kali ini aku membunuh mereka karena motifku hanya untuk peta kulit binatang ini. Baiklah, kalian berdua telah menunjukkan perilaku yang memuaskan, kalian berdua bisa pergi sekarang. Nada bicara Fang Yuan melembut, tetapi pada saat yang sama tangan kanan di belakang punggungnya bersinar dengan cahaya bulan yang suram. Kedua pemuda yang berlutut di tanah merasa terkejut dan gembira begitu mendengar ini. Terima kasih banyak atas belas kasihanmu, Tuan. Tuan, kemurahan hati dan belas kasihanmu, kami akan mengingatnya dalam hati selamanya. Mereka bersujud di tanah, lendir dan air mata mereka meluap, suara ketukan tumpul bisa terdengar. Setelah beberapa ketukan, mereka segera bangkit dan berbalik untuk pergi. Meskipun Fang Yuan lebih muda dari mereka, tetapi setelah menyaksikan sendiri seperti apa Fang Yuan dalam melakukan sesuatu, mereka sangat takut dan ngeri, berharap tidak akan pernah bertemu Fang Yuan lagi. Tahan, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Begitu selesai, terdengar suara desiran dan seorang Gu Master melompat turun dari puncak pohon. Kalian berdua tidak boleh pergi, ceritakan apa yang terjadi di sini. Semuanya, Gu Master yang baru saja melompat turun itu mengenakan seragam biru tua, dan ada sabuk merah tua dengan pelat logam di tengahnya. Ada kata, 2, yang besar terukir di pelat logam itu. Gu Master peringkat 2 ini bertubuh ramping, kedua matanya ramping. Dia mengenakan pelindung lengan di pergelangan tangannya, dan betisnya memiliki ikatan kaki yang kuat, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mumpuni. Orang biasa ini menyapa Tuan Jiang He. Kedua pemuda itu baru saja bangun dengan niat untuk pergi, tetapi begitu mereka melihat Gu Master ini, mereka langsung berlutut lagi, bersujud kagum sambil memberi salam. Gu Master ini adalah seseorang yang mereka kenal, dia adalah Gu Master yang bertugas di desa tersebut. Setiap tahun untuk memperkuat kendali mereka di lingkungan sekitar, desa Gu Yue akan mengirim Gu Master ke desa-desa kecil dan dusun-dusun, menempatkan Gu Master di sana. Ini juga akan mencegah kekuatan lain menyusup dan pada saat yang sama memperkuat pertahanan mereka di perbatasan. Gu Master bernama Jiang He ini tidak peduli dengan dua pemburu yang berlutut di tanah, sebaliknya menatap lurus ke arah Fang Yuan, bertanya dengan nada dingin, saya Gu Master Jiang He dari klan Gu Yue yang telah ditempatkan di sini, Anda. Fang Yuan tertawa ringan dan mengulurkan telapak tangan kanannya, di mana Gu Cahaya Bulan mengeluarkan bola cahaya bulan di tengah telapak tangannya. Ketika Gu Master Jiang He melihat cahaya bulan di tangan Fang Yuan, tatapannya melembut secara signifikan. Gu Cahaya Bulan adalah tanda klan Gu Yue, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipalsukan. Masalah ini sebenarnya sederhana. Putra kedua Patua Wang menyinggung perasaanku, jadi aku membunuh seluruh keluarga dengan marah. Mereka berdua bisa menjadi saksiku. Fang Yuan mengakuinya dengan lugas dan percaya diri, sambil menunjuk kedua pemburu yang berlutut di saat yang sama. Fang Yuan tidak berbohong, dan kedua pemburu ini mengangguk dengan tergesa-gesa, tidak ada keraguan. Jiang He menatap kosong sejenak sebelum dia mulai tertawa keras, kalian membunuh dengan baik. Hanya sekelompok pelayan petani yang hina, berani menyinggung tuan mereka, mereka pantas dibunuh. Namun dia segera menambahkan dengan nada yang berubah, penuh emosi dan makna yang dalam, namun junior muda, apa yang telah kau lakukan juga telah membawa masalah bagiku. Meskipun Patua Wang tinggal jauh dari orang banyak dan tinggal di sini sendirian dengan keluarganya, mereka tetap penduduk desa yang menjadi tanggung jawabku. Aku dikirim keluar dari klan dan ditempatkan di sini di desa ini berarti aku seharusnya melindungi penduduk desa dan waspada sebagai pertahanan. Sekarang setelah kau membunuh beberapa orang ini, jumlah penduduk desa akan berkurang. Selama ujian di akhir tahun, penilaian klan terhadapku akan turun. Tatapan Fang Yuan berbinar, dan dia langsung tahu bahwa Jiang He ini menggunakan ini sebagai dalih untuk memeras uang darinya. Dia tertawa dan berkata, ini tidak terlalu sulit. Senior, Anda hanya perlu melaporkan kebenarannya. Katakan saja bahwa seluruh keluarga ini dibunuh oleh saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan senior sama sekali. Ketika Jiang He mendengar ini, kelopak matanya berkedut, kemarahan muncul di hatinya terhadap Fang Yuan yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Cara bicaranya menjadi sangat serius, kalau begitu saya harus menjalankan bisnis di sini dengan tidak memihak. Junior, jika Anda tidak takut dengan penyelidikan klan, laporkan nama Anda, saya akan mencatatnya secara rinci sebagaimana keadaan sebenarnya di atas kertas.
Kata-katanya mengandung implikasi ancaman yang kuat, jika itu adalah anak muda lainnya, mereka pasti sudah takut dengan pernyataan ini. Namun, Fang Yuan dapat melihat kelemahan Jiang He dari situ, dan dia langsung berkata, kalau begitu, senior harus melapor sebagaimana mestinya. Ah benar, nama keluargaku adalah Gu Yue, dan namaku adalah Fang Yuan. Jadi, kau sebenarnya adalah Fang Yuan. Wajah Jiang He jelas menunjukkan keheranan untuk beberapa saat. Aku telah mendengar tentangmu sepanjang waktu dari adik laki-lakiku akhir-akhir ini. Kau benar-benar menghajar semua teman sekelasmu, memeras di depan semua orang, dan mendapatkan 60 batu purba setiap kali. Setiap kali adik laki-lakiku membicarakannya, dia selalu iri dengan bagaimana kau bisa mendapatkan uang dengan begitu mudah. Belum lagi saat kau mempertaruhkan cacing likor dan kodok lumpur secara berurutan. Keberuntungan semacam ini pasti membuat orang iri. Oh benar, adik laki-lakiku adalah Jiang Ya, kalian berdua seharusnya sudah bertemu sejak lama. Jadi itu dia. Fang Yuan mengangguk dan mengakui, ya, setiap kali aku membeli kelopak bunga anggrek bulan, aku akan membelinya di toko Jiang Ya. Hahaha, kalau begitu, kita berdua adalah kenalan. Baiklah, lupakan saja, masalah ini biar aku yang mengurusnya. Ketika dia mengatakan ini, Jiang He menepuk dadanya dengan kedua tangannya, menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa kesetiaan dan pengorbanan diri. Dia hanya memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini, tidak mungkin dia benar-benar melaporkan masalah ini. Setelah melaporkan hal seperti itu, penilaian klan terhadapnya tetap akan turun. Sebaiknya kau bersikap baik pada Fang Yuan, mengenai kematian keluarga Pak Tua Wang, dia bisa saja melaporkan bahwa mereka diserbu dan diserang oleh binatang buas. Itu salah Pak Tua Wang karena cara-caranya yang tidak biasa dengan bersikeras pindah dari desa, membangun rumah kayu jauh dari penduduk. Jiang He tidak takut masalah ini terungkap, hanya ada beberapa petani biasa di sekitar. Hidup mereka hanyalah rumput murahan, siapa peduli jika mereka mati. Bahkan jika klan mengetahui tentang penyembunyian itu, mereka tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Tapi junior, kamu belum lulus dari akademi dan tidak memiliki seragam Master Gu seperti yang aku kenakan sekarang. Jika Wang Er melihat pakaian ini, dia akan tahu tentang statusmu sebagai Master Gu dan tidak akan menyinggungmu. Junior, kamu orang yang cerdas, tidakkah kamu pikir begitu? Hehe, kata Jiang He lagi. Mata Fang Yuan berbinar. Kata-kata Jiang He memiliki makna tersirat, dan sebenarnya memperingatkan dirinya sendiri, jangan lari keluar dari akademi dan berkeliaran tanpa alasan, dan sebaiknya kamu tidak datang ke daerah di bawah yurisdiksiku di sini setelah hari ini untuk menimbulkan masalah dan membunuh orang lagi. Kalau begitu, terima kasih banyak atas saranmu, senior. Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam, mengucapkan selamat tinggal pada Jiang He, dan segera pamit dari sana. Bab 70 menggunakan babi putih Gu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di tengah kegelapan malam, bulan berbentuk seperti piring perak, tergantung tinggi di langit, memuntahkan cahaya bulannya yang berair. Hutan lebat itu perlahan membuka dedaunan dan cabang-cabangnya yang hijau lebat tertiup angin musim panas. Air terjun jatuh berdebur saat mengalir, tetapi suaranya tidak mampu menutupi suara jangkrik cendana yang berkicau. Fang Yuan melangkah ke rerumputan hijau, diam-diam mendekati babi hutan gunung. Babi hutan gunung ini membenamkan kepalanya, terengah-engah dan mendengus saat menggali tanah zamrud dengan moncongnya, mencari-cari cacing di antara tanah dan rumput. Babi hutan adalah hewan omnivora. Ia tidak hanya memakan cacing, tetapi juga mencuri telur burung dan mahir berburu kelinci liar, tikus, bahkan makhluk berbisa seperti ular dan kalajengking. Fang Yuan merayap perlahan dari belakang babi hutan itu. Di bawah sinar bulan yang terang, bulu hitam keabu-abuan babi hutan itu terlihat jelas. Tubuhnya kuat dan kokoh, keempat tungkainya pendek dan kasar. Di punggungnya ada surai yang panjang dan kaku, sementara di atas telinganya ada bulu tipis yang tegak seperti jarum. Dengan keempat tungkai di tanah, setiap kaki memiliki 4 jari tetapi hanya 2 yang di tengah yang menggali tanah. Gagalnya tipis dan pendek, kadang-kadang melemparkan, mengusir nyamuk yang terbang di sekitar. Tiba-tiba ia berhenti menggali untuk makannya, mengangkat kepalanya ke atas. Pada saat yang sama telinga babi hutan kecil yang tajam dengan cepat bergetar beberapa kali. Meskipun Fang Yuan berhasil menghentikan jejaknya tepat waktu, babi hutan gunung ini masih menemukannya. Ia segera berbalik dan mengerang dengan suara peringatan. Fang Yuan tidak terkejut dengan ini.
Hewan liar tidak seperti hewan peliharaan, mereka semua sangat waspada. Terutama babi hutan, mereka memiliki penciuman yang tajam dan dapat menemukan sarang burung yang seringkali tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan jika babi hutan gunung ini tidak mendengar suara apapun, saat Fang Yuan mendekati sekitar 100 meter darinya, ia akan dapat mencium bau badannya dan masih akan dapat merasakan kehadiran Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan memiliki 5 cacing gu padanya saat ini, Spring Autumn Cicada, cacing likor, Moonlight Gu, Little Light Gu dan babi hutan putih, semua gu ini tidak dapat saling cocok, dan tidak cocok. Jika Fang Yuan memiliki gu Smell Lock yang dapat menutupi bau badannya, dan gu Quiet Steps lainnya yang menyembunyikan suara langkah kaki seseorang, ia dapat sepenuhnya dan diam-diam mencapai jarak 10 langkah dari babi gunung itu. Namun jika ia memiliki 2 gu ini maka Fang Yuan akan memiliki 7 cacing gu, ini akan menyebabkan penggunaan esensi purbanya menjadi terlalu besar dan ia akan kesulitan mendukungnya. Gu Masters pada umumnya hanya dapat memberi makan 4 hingga 5 cacing gu dengan peringkat yang sama. Jadi, Gu Masters biasanya tidak bergerak sendiri, tetapi membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5, atau paling tidak 3. Di antara kelompok-kelompok tersebut, akan ada seseorang yang secara khusus bertanggung jawab atas deteksi, satu yang bertanggung jawab atas kemajuan, satu yang memegang peran penyerangan, yang lain bertanggung jawab atas perawatan medis dan seseorang yang bertanggung jawab untuk melawan dan menahan musuh. Fang Yuan terus berjalan tanpa henti, semakin dekat dengan babi hutan itu. Babi hutan itu menjerit pelan, bulu putih di lehernya berdiri, simbol kegelisahannya. Akhirnya ketika Fang Yuan sudah cukup dekat, lebih dekat dari jarak yang dapat diterima babi hutan itu, kuku babi hutan itu menggali tanah 3 kali sebelum merentangkan keempat anggota tubuhnya yang berotot, menundukkan kepalanya dan berlari ke arah Fang Yuan. Rahang atasnya ditarik, rahang bawahnya mengarah ke atas, membentuk 2 gading putih. Di bawah sinar bulan, gading-gading itu bersinar terang saat menusuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak memiliki cacing gu tipe defensif, dan jika dia tertusuk gading, perutnya akan tertusuk, ususnya akan tertusuk dan dia akan terluka parah jika tidak mati. Gu Cahaya Bulan. Wajah Fang Yuan tenang saat dia berpikir dalam benaknya, menyebabkan gu cahaya bulan di telapak tangannya menyerap esensi purba dan memancarkan cahaya bulan yang menakutkan, terjalin dengan cahaya bulan dari langit malam. Babi hutan itu menyerang ke arah Fang Yuan saat telapak tangan kanannya menyapu udara. Dengan desiran, bila bulan terbang keluar, dan mengenai wajah babi hutan itu, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Babi hutan itu berteriak keras, mengubah amarahnya menjadi bahan bakar saat serangannya menjadi lebih cepat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai beberapa langkah di depan Fang Yuan. Fang Yuan dengan gesit melompat ke samping, berguling dan menahan jatuhnya. Babi hutan itu menyerang tepat melewati Fang Yuan, dan dengan ledakan, menabrak pohon di belakangnya. Pohon kecil itu hanya setebal lengan manusia, setelah ditabrak babi hutan, ia menerima kerusakan yang menghancurkan saat batang pohon robek dan terbelah menjadi 2. Fang Yuan berdiri, dengan cepat mendekati babi hutan itu sementara Moonblade melesat keluar dari tangan kanannya pada saat yang sama. Moonblade biru yang menakutkan itu menggambar garis lurus di udara saat mendarat di babi hutan itu. Bulu hitam babi hutan itu memiliki beberapa luka tipis di atasnya. Lukanya sangat dalam dan darah merah terang mengalir keluar darinya. Moonblade yang diaktifkan Fang Yuan menghabiskan esensi purba tahap atas, sehingga mampu mematahkan bahkan tulang manusia yang paling keras dalam satu tembakan. Tetapi pada babi hutan, itu hanya dapat menyebabkan cedera yang dangkal, dan tidak merusak tulang. Babi hutan kecil seperti ini sangat kuat, ini menunjukkan betapa kejamnya lingkungan hidup di dunia ini. Babi hutan itu menggeram, dan menyerang Fang Yuan lagi. Dalam proses berlari, lukanya yang berlumuran darah terus terbuka, dan darahnya yang hangat mengalir keluar seperti air. Fang Yuan menggunakan trik yang sama, jatuh ke samping dan menghindari serangannya. Babi hutan itu, meskipun kuat dan sangat ganas, memiliki satu kelemahan, ia tidak dapat mengubah arah dengan mudah. Kecepatannya cepat, tetapi itu berarti ia tidak dapat mengubah arah dengan mudah, jadi dengan cara ini, setiap serangannya berada dalam garis lurus. Selama seorang Master Gu cukup waspada, tidak sulit untuk menghindar. Boom, boom, boom. Setiap kali babi hutan itu menyerang, Fang Yuan akan menembakkan beberapa bilah bulan, menyebabkan luka lamanya tumpang tindih dengan luka baru, dan semakin marahnya, semakin banyak darah mengalir. Setelah beberapa kali,
gerakannya melambat dan geramannya juga menunjukkan sedikit kelemahan. Gu cahaya kecil. Kali ini, Fang Yuan tidak hanya mengaktifkan gu cahaya bulan, tetapi juga mengeluarkan esensi purba dan menyuntikkannya ke dalam gu cahaya kecil. Moonlight Gu setelah disempurnakan selalu berada di telapak tangan kanan Fang Yuan, berubah menjadi tato bulan sabit biru. Setelah Little Light Gu disempurnakan, ia juga berada di telapak tangan kanannya, berubah menjadi bentuk bintang 5 sisi. Pada titik ini, esensi purba hijau gelapnya memasuki dua Gu, cahaya bulan memancarkan cahaya bulan biru yang menakutkan sementara Little Light Gu memancarkan cahaya putih susu. Cahaya putih susu menyatu dengan cahaya bulan, dan gumpalan cahaya bulan yang awalnya kecil langsung menjadi 2 kali lebih besar. Maju, tangan kanan Fang Yuan menyapu, dan Moonblade raksasa yang disempurnakan terbang keluar. Hanya menggunakan Moonlight Gu, ukurannya hanya seukuran telapak tangan. Namun dengan tambahan dan bantuan Little Light Gu, ukuran Moonblade menjadi 2 kali lipat, dan jangkauan serangannya juga menjadi 2 kali lipat. Swoosh! Moonblade mengenai leher babi hutan, merayap ke bulu abu-abu hitamnya. Ia muncul dari ujung yang lain dan terbang sekitar 3 hingga 4 meter sebelum menghilang di udara. Glup-glup, babi hutan itu berdiri di tempat, membeku sesaat, lalu darah mengalir keluar dari luka-lukanya seperti air mancur. Ia tiba-tiba ambruk, separuh kepalanya terpotong, hanyut oleh darah yang mengalir deras, dan hanya sepotong kecil daging yang menyatukannya dengan tubuhnya. Bau darah yang pekat menyembur keluar ke hidungnya. Fang Yuan tidak berani ragu, mengarahkan jarinya ke babi hutan itu, dan gu babi hutan putih yang berada di celahnya langsung berubah menjadi cahaya putih susu dan memasuki tubuh babi hutan itu. Fang Yuan berdiri di tempat, dengan gugup tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Meskipun peta kulit binatang mengatakan bahwa daerah itu relatif aman, selalu ada kecelakaan di alam, bagaimana jika binatang tertarik oleh bau darah. Setelah beberapa saat, gu babi hutan putih terbang kembali dengan selamat. Seluruh babi hutan itu telah menyusut menjadi 2, hanya meninggalkan bulu abu-abu hitamnya dan usus di bawah kulitnya. Adapun dagingnya, sebagian besar dimakan oleh gu babi hutan putih. Tetapi yang aneh adalah, meskipun gu babi hutan putih memakan daging babi yang hampir 1000 kali lebih besar darinya, tubuhnya tidak berubah. Bahkan tidak ada setetes darah pun di tubuhnya, karena ia mempertahankan penampilan cacing putih susu itu. Setelah makan ini, aku akan datang 5 hari kemudian untuk berburu babi hutan. Fang Yuan menahan gu babi hutan putih, tetapi tidak segera pergi. Sebaliknya, ia mengeluarkan pisaunya dan mencabut 2 gading babi hutan itu. Tubuh babi hutan itu memiliki beberapa barang berharga. Yang pertama adalah daging babi, yang kedua adalah bulu, dan yang ketiga adalah giginya. Namun sekarang daging babi hutan itu sebagian besar dimakan oleh gu babi hutan putih, kulitnya penuh dengan lubang karena bilah bulan, tidak ada artinya meskipun diambil kembali. Hanya sepasang gading ini yang memiliki nilai. Itu dapat digunakan sebagai makanan untuk cacing gu tertentu yang memakan gigi sebagai makanan, atau digunakan sebagai katalisator untuk kemajuan beberapa cacing gu. Fang Yuan menyembunyikan gigi di gua rahasia celah batu sebelum kembali ke asrama. Dia tidak langsung tidur, tetapi duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Di dalam celah itu, laut purba bertindak seperti gelombang, naik dan turun. Fang Yuan sekarang adalah Master Gu tingkat menengah, jadi setelah menggunakan penyempurnaan cacing likor, dia memiliki esensi purba tingkat atas. Jadi, sementara orang-orang seusianya memiliki esensi purba hijau pucat tingkat menengah, esensi purba Fang Yuan berwarna hijau tua. Sekarang setelah dia membunuh seekor babi hutan, hanya ada 23% esensi purba di celahnya. Master Gu tingkat 1 tidak begitu kuat dalam pertempuran. Atau lebih tepatnya, lingkungan alam terlalu keras. Bahkan jika Moonblade dapat mematahkan tulang, untuk membunuh babi hutan biasa, Fang Yuan harus menggunakan 20% dari esensi purba tingkat atasnya. Gu babi hutan putih, matanya terpejam rapat, rohnya terbenam ke dalam lubangnya. Di lubang itu, semburan esensi purba hijau tua mengalir melawan arus, menyuntikkan diri ke dalam gu babi hutan putih. Gu babi hutan putih segera memancarkan cahaya putih terang, dan cahaya itu menyelimuti tubuh Fang Yuan. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan melihat bahwa tubuh Fang Yuan memancarkan cahaya putih murni dari dalam. Setiap otot dan setiap inci kulit Fang Yuan dibasahi oleh cahaya putih ini. Perasaan mati rasa dan gatal dirasakan olehnya. Saat cahaya putih mengubah otot-ototnya,
kekuatan perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya, sehingga mengakar dan tidak akan pernah hilang lagi. Namun, setelah beberapa saat, rasa mati rasa itu berubah menjadi nyeri. Nyeri ini seperti tersengat listrik, dari mati rasa menjadi nyeri tajam seperti tersayat silet. Fang Yuan buru-buru menghentikan White Bow Argu. Segala sesuatu yang berkepanjangan tidaklah baik. White Bow Argu tidak dapat digunakan secara berlebihan, dapat digunakan sekitar 15 menit sehari. Jika melebihi batas, nyeri yang luar biasa akan terasa, semakin menyakitkan. Jika dia terus menggunakannya, seseorang bahkan mungkin mati karena rasa sakitnya.